Pertama, saya ingin mengucapkan selamat memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia tanggal 9 Desember. Tentu saja kondisi ini merupakan suatu hal yang menjadi perhatian masyarakat dunia. Mengapa dijadikan sebagai Hari Anti Korupsi? Ini mengandung makna bahwa korupsi itu merupakan sebuah kegiatan aktivitas para pejabat-pejabat kita yang boleh dikatakan sebagai suatu kejahatan kemanusiaan, ya. Dengan korupsi itu tentu ini kan berdampak terhadap kemanusiaan yang luar biasa, berbagai macam aspek, atau kata lainnya adalah memiliki multiplier effect yang begitu besar terhadap korupsi itu sendiri, sehingga dunia menjadikan tanggal 9 Desember itu merupakan hari anti korupsi, dengan harapan bahwa ini merupakan starting point bagi dunia untuk terus memerangi korupsi yang ada di dunia, di berbagai level instansi pemerintah maupun swasta tentunya. Nah, oleh sebab itu tentu kita berharap bahwa seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya para aparat penegak hukum saja, semua masyarakat harus juga terlibat di situ untuk bisa melakukan kontrol pengawasan terhadap penyelenggaraan negara kita agar semakin meminimalisir atau menjerokan korupsi itu sendiri. Tentu saja ini dalam artian bahwa demi kepentingan masyarakat, apabila keuangan negara atau berbagai fasilitas negara dikorupsi oleh mereka yang tidak bertanggung jawab, tentu ini akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat itu sendiri. Nah, oleh sebab itu tentu dengan Hari Anti Korupsi Sedunia ini, kita berharap ini merupakan momen yang sangat tepat bagi pemerintah kita yang menyatakan bahwa kita anti korupsi ini untuk terus menyusun berbagai macam langkah-langkah guna melakukan tindakan-tindakan sehingga tidak terjadi korupsi yang begitu marak saat sekarang ini. Kita ketahui bersama bahwa dewasa ini sudah luar biasa. Menkumham kita sudah dinyatakan tersangka karena korupsi, gitu ya. Kemudian juga Ketua KPK sendiri dinyatakan korupsi juga sebagai lembaga yang terus mengawal korupsi di Indonesia ini, tapi ternyata juga ketuanya juga terjadi korupsi. Ini begitu bobroknya tanah air kita ini, seolah-olah tidak ada lagi tempat di negara kita ini yang sama sekali tidak ada korupsinya. Nah, ini harus menjadi perhatian seluruh lapisan masyarakat agar bahwa ini sudah lampu merah, harus ada satu langkah-langkah yang serius dilakukan oleh pemerintah kita yang mengatakan bahwa kita anti terhadap korupsi ini. Tentu ini dibutuhkan kontrol pengawasan dari seluruh lapisan masyarakat. Nah, untuk korupsi ini ada 3 poin mengapa terjadi korupsi. Pertama adalah karena faktor kebutuhan, yang kedua adalah karena faktor keserakahan, yang ketiga adalah karena sebuah sistem. Nah, kalau kebutuhan tentu ini bagaimana terjadi karena memang untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga tinggal dinaikkan gaji saja bisa selesai urusannya, tidak akan terjadi korupsi kalau memang menjadi kebutuhan. Tapi persoalannya bukan itu yang terjadi di Indonesia, karena korupsi ini dilakukan oleh mereka yang memiliki posisi jabatan-jabatan strategis. Tentu kita ketahui bahwa tunjangan-tunjangan para pejabat-pejabat kita itu sendiri sudah luar biasa sebetulnya. Hampir semua aspek kehidupan mereka ditanggung. Nah, yang bersangkutan maupun keluarga ditanggung oleh negara. Jadi tidak ada celah untuk mengatakan bahwa faktor kebutuhan. Yang kedua adalah faktor keserakahan. Ini rata-rata bahwa terjadi korupsi di negara kita ini, di Indonesia ini, adalah karena faktor keserakahan. Begitu serakahnya, mereka sudah memiliki pendapatan yang sudah luar biasa besarnya, tetapi karena mereka serakahnya masih melakukan korupsi, manipulasi dan sebagainya. Nah, sehingga ini perlu dilakukan tindakan-tindakan hukum. Nah, koruptor itu paling takut sekali apabila dia dilakukan pemiskinan. Nah, harusnya begitu ada tindakan korupsi ini dilakukan, kita sudah memiliki yang namanya instrumen hukum. Misalnya kita bisa lakukan
tidak pidana pencucian uang, dan di situ bisa digunakan untuk bisa memiskinkan para koruptor-koruptor sendiri. Nah, saya pikir ini para koruptor ini sangat takut sekali apabila dilakukan upaya pemiskinan terhadap para koruptor ini. Nah, ini yang belum dilakukan secara masif oleh para penegak hukum kita. Kita lihat saja banyak koruptor-koruptor yang telah tertangkap, tapi justru mereka tidak dilakukan untuk menggunakan tindak pidana pencucian uang itu tadi. Dan yang ketiga adalah faktor sistem. Sistem kita sangat lemah sekali. Hampir di semua sistem birokrasi kita begitu lemahnya pengawasan, begitu lemahnya sistem yang ada di negara kita, sehingga betul-betul memungkinkan peluang bagi para mereka yang memiliki posisi tertentu untuk melakukan korupsi. Oleh sebab itu ini membutuhkan satu upaya kita untuk terus membenahi sebuah sistem yang ada pemerintah kita ini, sehingga celah-celah untuk melakukan tindak pidana korupsi ini semakin kecil gitu ya. Nah, kita melihat bahwa dari pusat sampai di daerah sampai ke desa bahkan ini mesti harus sistemnya dibenahi dengan baik. Nah, terutama dalam konteks pengawasan. Ada istilah man tend to corrupt, manusia cenderung untuk korupsi, manusia cenderung untuk menyimpang. Hal ini tentu saja ini membutuhkan sebuah pengawasan. Apabila pengawasan kita prima atau pengawasan kita dilakukan secara baik, tentu ini tidak akan terjadi dan sangat akan kecil kemungkinannya akan terjadi korupsi. Saya pikir kita berharap bahwa hari korupsi dunia, hari anti korupsi dunia tanggal 9 Desember ini harus betul-betul menjadi momentum, ya kan, menjadi momentum ini kita jadikan monumen untuk bisa melakukan langkah-langkah yang sangat serius dan terukur, sehingga betul-betul memiliki dampak yang positif bagi upaya kita untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Jangan sampai memperingati hari anti korupsi hanya sebuah seremonial tanpa makna, upacara-upacara, perlombaan dan sebagainya, tetapi tiga aspek tadi yang saya katakan sama sekali tidak dilakukan langkah-langkah yang sangat serius. Tentu saja ini tidak akan punya arti apa-apa hari anti korupsi ini. Sekira demikian. Terima kasih.